Sekarang tiba saatnya untuk membahas lebih dalam tentang cloud computing. Chapter ini akan dibagi menjadi segmen overview, infrastruktur dan contoh layanan cloud public. Baik, kita mulai dengan segmen pertama tentang cloud basics. Subsegmen yang akan dibahas adalah trend, istilah dan definisi, advantages, tipe layanan cloud, tipe deployment, penggunaan cloud, dan aspek-aspek interpretasi. Subsegmen pertama, Trend Cloud Computing. Data Google Trend untuk istilah cloud computing menunjukkan cloud mulai menarik perhatian publik mulai akhir tahun 2007 dengan puncak sekitar 2010-2011. Secara teknologi, cloud computing sebetulnya sudah dipakai sebelum periode ini, tapi masih terbatas di lingkungan enterprise tertentu. Kalau dibandingkan dengan data lain, jelas popularitas atau interest publik untuk cloud sekarang berada di bawah IoT. Dan memang secara teknologi, IoT relevan dengan lebih banyak audiens dibandingkan cloud. Sekarang subsegmen istilah dan definisi. Mengulang kembali yang dibicarakan di bab pertama tentang persepsi istilah cloud standalone yang dipakai konvensi di kuliah ini. Jadi, sesuai konteks, cloud dapat merefer ke cloud computing, atau cloud juga bisa digunakan untuk merefer ke sebuah sistem yang diperlukan untuk menjalankan layanan. Mengulang definisi cloud computing dari NIST, cloud computing adalah model yang memungkinkan akses yang fleksibel terhadap pool sumber daya bersama, seperti storage, server, network, application, atau services. Fleksibilitas di sini dalam perspektif kemudahan akses on demand dan kecepatan provisioning serta rekonfigurasi sumber daya. Lebih lanjut, model cloud computing NIST terdiri dari 5 karakteristik esensial, yaitu on demand, elasticity, matter, serta akses location independent dan ubiquitous. Kemudian 3 service atau delivery model, SaaS, PaaS, IaaS, kemudian 4 deployment model, private, community, public, dan hybrid. Serta beberapa elemen atau enabler fundamental seperti fast broadband networks, powerful servers, high performance virtualization, dan lain-lain. Untuk melengkapi, ini adalah beberapa definisi dari penyedia layanan cloud. Beberapa keyword yang perlu dicatat adalah on-demand self-service, elastic resource, method service, atau disebut juga pay for use atau pay as you go. Kemudian, bagaimana kita sebagai user bisa menggunakan cloud? Walaupun bisa jadi berbeda tergantung provider, pada umumnya setelah terdaftar sebagai pengguna, semua service cloud bisa diakses melalui interface yang bisa berupa web atau aplikasi, atau bisa juga via command line interface dan application programming interface API. Sekarang benefit. Banyak pihak menggunakan layanan cloud dengan alasannya masing-masing. Tetapi secara umum ada 6 hal. Pertama, cost, speed, 3, scalability, kemudian productivity, performance, dan terakhir, reliability. Cost terutama dengan menghilangkan CAPEX. Tentu ini kalau menggunakan layanan cloud public atau dari pihak ketiga. Kemudian speed, ingat karakteristik self-service dan on-demand, provisioning dan rekonfigurasi dalam hitungan menit. Kemudian scalability, pengalokasian resource secara elastis, scale up atau down tergantung kebutuhan. Productivity, producer bisa lebih fokus ke main business, tidak perlu mengalokasikan sumber daya yang besar untuk fasilitas pendukung. Kemudian performance dan reliability, provider layanan cloud selalu melakukan monitoring secara kontinu dan menjaga perangkat keras, konfigurasi, redundansi, serta integritas sistem dengan baik, sehingga performance dan reliability optimal dan terjaga. Berikutnya, tipe layanan cloud computing berdasarkan delivery model. Secara umum ada 3 kategori layanan cloud, yaitu infrastruktur, platform, dan software as a service. Sebagian menyebut ketiganya sebagai cloud computing stack karena software berjalan di atas platform dan platform berjalan di atas infrastruktur. Pembagian layanan ini sejalan dengan model NIST yang kita singgung sebelumnya. Jadi, apa pengertian dari masing-masing tipe layanan ini?
Hampir sejalan dengan namanya masing-masing, IaaS menyediakan layanan infrastruktur seperti compute atau server, storage, networks, dan operating system. Kemudian PaaS menyediakan semua fasilitas atau environment untuk menjalankan aplikasi. Sedangkan SaaS adalah produk akhir atau aplikasinya. Lebih jelasnya dalam slide berikut. Ya, di sini IaaS, PaaS, dan SaaS dibandingkan dengan on-premise delivery. Setiap box merupakan elemen yang harus ada supaya aplikasi bisa berjalan. Warna oranye mewakili elemen yang menjadi tanggung jawab sebuah entitas penyedia aplikasi, sedangkan warna kuning untuk elemen yang menjadi responsibility penyedia layanan cloud. Untuk IaaS, 4 dari 9 box dimanage oleh provider, PaaS 7 dari 9, sedangkan SaaS full manage semuanya. Lebih sedikit oranye, lebih sedikit effort yang harus dilakukan dan sumber daya yang harus dialokasikan oleh entitas tersebut. Tetapi di sisi lain, prinsip bisnis tetap berlaku. Setiap box ada unit cost-nya, baik dilakukan sendiri atau oleh provider. Jadi ini lebih ke masalah optimasi dan strategi. Sekarang jenis-jenis cloud berdasarkan implementasi atau deployment model. Umumnya dibedakan menjadi 3, yaitu public, private, dan hybrid. Cloud public terbuka untuk digunakan siapa saja, dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan penyedia cloud. Jadi semua hardware, software, dan seluruh infrastruktur pendukungnya adalah milik provider. Pengguna hanya memakai dan tentu saja membayar. Cloud privat hanya untuk sebuah entitas atau institusi, ditempatkan on-site entitas tersebut atau dapat di-outsourcing ke pihak ketiga. Akses hanya available via jaringan internal atau jaringan private. Sedangkan cloud hybrid mengkombinasikan publik dan privat. Artinya aplikasi dan data bisa menggunakan resource yang disediakan baik oleh cloud privat maupun publik. Cloud jenis ini lebih fleksibel dari sisi kapasitas. Cloud deployment model berdasarkan niche menambahkan kategori community cloud. Biasanya ini adalah fasilitas untuk sejumlah entitas dalam satu rumpun, misalnya government, Pemda, dan lain sebagainya, yang ditempatkan on-site di salah satu atau beberapa lokasi, atau disediakan oleh pihak ketiga. Berikutnya penggunaan layanan cloud. Cloud computing adalah teknologi di belakang layar yang digunakan oleh hampir semua aplikasi populer saat ini. Secara high level, cloud dapat digunakan untuk menyediakan layanan dan aplikasi, atau untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data. Beberapa layanan berbasis cloud atau SaaS yang sangat populer dan digunakan hampir setiap hari antara lain, Gmail. Saat ini sudah lebih dari 5 miliar download. Kemudian Facebook, juga dengan lebih dari 5 miliar download dan hampir atau lebih dari 100 juta reviews. Kemudian Angry Bird, ini dulu pernah cukup populer dengan 100 juta lebih downloads. Dan ini ada ceritanya. Sebelum membuat Angry Bird, Rovio, perusahaan yang mendevelop game ini, tidak begitu dikenal. Angry Bird yang membuat mereka populer dan menjaring jutaan user dalam waktu singkat. Dan aplikasi ini tidak bisa menghandle kenaikan jumlah user tanpa dukungan cloud. Jadi ini contoh bagaimana Rovio menggunakan cloud untuk speed dan scalability system untuk melayani user yang waktu itu tercatat 13 juta user setiap bulannya. Terakhir di segmen ini kita akan highlight beberapa interpretasi lain tentang istilah cloud. Ada 4 interpretasi yang cukup sering dijumpai, yaitu pertama rebranding Web 2.0, ini sudah cukup lama di awal kemunculan teknologi cloud computing. Kemudian utility computing, everything as a service, dan large atau big data. Interpretasi rebranding Web 2.0 muncul karena salah satu karakter layanan cloud ini adalah self-service melalui web interface, serta paradigma the network is the computer. Utility computing karena menempatkan method service dan dynamic resource provisioning. Sedangkan everything as a service muncul karena generalisasi dari konsep IaaS, PaaS, dan SaaS, walaupun sebenarnya bisa tetap dipetakan ke 3 delivery model ini.
Interpretasi keempat diasosiasikan dengan large atau big data karena banyak layanan populer yang bersifat global atau planet scale, serta booming data generation dan data capture dari berbagai bidang, misalnya IoT, science, engineering, commerce, dan lain-lain. Berikut gambaran seberapa besar data yang di-generate dari aplikasi atau data yang di-capture oleh device. Tahun 2008, Google memproses 20 petabyte data per hari. Estimasi saat ini sudah dalam order exabyte. Tahun 2014, Facebook menyimpan 600 terabyte data baru per hari. Estimasi saat ini sudah dalam order petabyte. Tahun 2013, Amazon S3 menyimpan 2 triliun objek dan melayani sekitar 1,1 juta request per detik. Sedangkan untuk dunia saintifik, tahun 2020, teleskop radio SKA meng-capture setengah hingga 1,5 exabyte data per tahun. Berikut data yang di-generate setiap 60 detik oleh beberapa aplikasi untuk tahun 2014-2016. Misalnya untuk tahun 2016, YouTube menerima upload video berdurasi total 500 jam atau setara kurang lebih 350 GB. Google Search melayani 3,8 juta request pencarian. Kemudian WhatsApp mengirim 29 juta pesan. Mari kita tutup segmen ini dengan checkpoint untuk berdiskusi. Ada statement yang sempat beredar di medsos beberapa waktu lalu. Bunyinya, "There is no cloud, it's just someone else's computer." Nah, pernyataan ini benar atau salah? Dan mengapa?